Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurasti Ramadhani Asrul, yang dimana pada video kali ini saya akan membahas tugas 4 mengenai teori perilaku produsen, serta dengan membawa dua tipe soal, yaitu pertama dalam bentuk pertanyaan dan yang kedua dalam bentuk studi kasus. Dalam tugas 4 kali ini terdapat 4 pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, gimana kalau kita langsung masuk saja ke pembahasan soal pertama? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran. Dan yang terakhir, untuk memperoleh keuntungan. Nah, itulah di atas tujuan manusia melakukan kegiatan produksi. Cara agar produksi bermanfaat bagi manusia, yaitu ramah lingkungan, sesuai kebutuhan konsumen dan pasar, efisien dan ekonomis. Next, pembahasan soal ketiga. Nomor 3, jelaskan perbedaan antara normalisasi dengan diversifikasi. Perbedaan antara normalisasi dan desertifikasi yaitu normalisasi merupakan cara perluasan produksi yang dalam bentuk menambah keragaman dari satu jenis produksi, sedangkan diversifikasi merupakan cara perluasan produksinya dalam bentuk menambah jenis produksi. Pengertian produksi sendiri ialah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti menanam padi, menjahit kain menjadi baju, dan membuat kertas dari batang pohon. Itulah bentuk pengertian produksi beserta contohnya. Soal 1 bagian A mengatakan bahwa menurut kalian, sebutkan berbagai penyebab sering terjadi gagal panen. Penyebabnya yaitu, pertama, terjadinya cuaca ekstrim seperti kemarau berkepanjangan, kedua, adanya hama, dan yang terakhir, salah dalam memilih benih sehingga tidak sesuai dengan cuaca wilayah. Bagian B mengatakan bahwa apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dan rakyat supaya tidak terjadi gagal panen. Yang harus dilakukan pemerintah yaitu, pertama, mendistribusikan alat dan mesin pertanian kepada rakyat. Yang kedua, memberi perlindungan kepada para petani dengan cara memberikan asuransi. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya agar tidak terjadi kekeringan. Sedangkan yang harus dilakukan oleh rakyat yaitu dapat memilih benih atau bibit yang unggul sesuai dengan keadaan suatu wilayah. Yang kedua, melakukan pemupukan dan pengairan secara teratur. Dan yang terakhir, memberantas hama yang terdapat pada tanaman. Bagian C mengatakan bahwa betulkah negara kita sanggup hidup tanpa mengimpor hasil pertanian? Untuk menyelesaikan pembahasan bagian ini, menurut saya tidak sanggup, karena tingginya angka penduduk Indonesia dan itu tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan yang sudah ditentukan, sehingga masih memerlukan pengimporan.
Soal 2 bagian A mengatakan bahwa mengapa orang tertarik untuk mendatangkan gula secara ilegal? Karena jika secara ilegal, maka berarti tidak membayar bea masuk, sehingga membuat harga gula tersebut menjadi murah. Bagian B mengatakan bahwa mengapa gula gampang diselundupkan ke Indonesia? Itu karena tingginya permintaan gula di Indonesia dan kurang ketatnya pengawasan sehingga penyelundupan pun masih terjadi. Bagian terakhir yaitu bagian C mengatakan bahwa menurut kalian cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelundupan gula? Caranya yaitu pertama, menolak untuk membeli gula dari hasil impor ilegal. Kedua, memperketat pengawasan agar kurangnya penyelundupan. Dan terakhir, saling menjaga koneksi antara bea cukai dan perpajakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.